Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atas Andi Firmo, perwakilan dari kelompok 1. Kami akan menjelaskan tentang materi tinjauan pustaka. Pendahuluan. Latar belakang. Tinjauan pustaka merupakan salah satu bab yang hampir selalu ditemukan dalam proposal penelitian dan laporan penelitian, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi. Tinjauan pustaka tidak ditemukan dalam bentuk artikel, jurnal ilmiah, atau prosiding seminar ilmiah, dan fungsi tinjauan pustaka di sini diambil alih oleh sebagian pendahuluan. Istilah tinjauan pustaka diterjemahkan secara langsung. Namun demikian, bagian ini tidak sekedar meninjau pustaka pada bagian permukaan saja, melainkan jauh masuk ke dalam. Hal itu diperlukan agar kita bisa melihat lebih banyak, bisa melakukan evaluasi dan sintesis dari isi pustaka yang kita gunakan. Membuat tinjauan pustaka yang baik tidaklah mudah dan memerlukan keterampilan dan usaha dari kita. Perlu diketahui bahwa tinjauan pustaka bukan hanya sekedar daftar hasil penelitian sebelumnya yang sudah diterbitkan. Lebih daripada itu, kita harus melakukan evaluasi dan sintesis sehingga sebuah tinjauan pustaka yang kita hasilkan memiliki nilai akademik yang tinggi. Fungsi dan tujuan dari tinjauan pustaka. Adapun rumusan masalah, yang pertama, apakah pengertian dari tinjauan atau kajian pustaka? Kedua, apa fungsi dari penulisan kajian pustaka? Yang ketiga, bagaimanakah kriteria pemilihan sumber pustaka? Yang keempat, apa sajakah langkah-langkah menyusun kajian pustaka? Tujuan dari penulisan yang pertama untuk mengetahui pengertian dari tinjauan atau kajian pustaka. Yang kedua, untuk memahami fungsi dari penulisan kajian pustaka. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi kriteria pemilihan sumber pustaka. Yang keempat, untuk memahami langkah-langkah menyusun kajian pustaka. A. Pengertian tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka diambil dari kata bahasa Inggris, yakni literature review. Tinjauan pustaka merupakan bentuk tulisan terencana dan terperinci mengenai pandangan tentang suatu penelitian yang telah dilakukan terhadap penelitian lain yang sedang atau akan dilakukan. Umumnya, isi dari tinjauan pustaka bersifat kritis terhadap tema yang diangkat. Dalam sumber lain, menyebutkan bahwa tinjauan pustaka atau disebut dengan nama lain, kajian pustaka adalah daftar referensi dari semua jenis referensi seperti buku, jurnal papers, artikel, tesis, skripsi, dan karya ilmiah lainnya yang dikutip di dalam penulisan proposal. Giuffre dan Ayrasian mengemukakan bahwa tujuan utama kajian pustaka adalah untuk menentukan apa yang telah dilakukan orang yang berhubungan dengan topik penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, dengan kajian pustaka tidak hanya mencegah duplikasi penelitian orang lain, tetapi juga memberikan pemahaman dan wawasan yang dibutuhkan untuk menempatkan topik penelitian yang kita lakukan dalam kerangka logis. Dalam penelitian, biasanya diawali dengan ide-ide atau gagasan dan konsep-konsep yang dihubungkan satu sama lain melalui hipotesis tentang hubungan yang diharapkan. Kajian penting yang berkaitan dengan masalah biasanya dibahas sebagai subtopik yang lebih rinci agar lebih mudah dibaca. Dari beberapa pengertian mengenai tinjauan pustaka tersebut, dapat dipahami bahwa tinjauan pustaka adalah bagian awal yang sangat penting untuk dilakukan oleh seorang peneliti sebelum memulai atau melakukan penelitian. B. Fungsi kajian pustaka. Fungsi penelitian yang sedang dikerjakan perlu diulas melalui kajian pustaka yang dihasilkan. Kajian pustaka yang dapat berupa buku-buku teks, laporan hasil penelitian, makalah, risalah, dan karya-karya ilmiah seperti skripsi, tesis, dan disertai dalam kajian pustaka. Penelitian membuat deskripsi secara sistematis tentang hasil penelitian sebelumnya yang sejalan dengan topik penelitian yang sedang dilakukan. Dengan kata lain, topik penelitian dibandingkan dengan kajian-kajian yang sama dengan
hasil penelitian terdahulu. Salah seorang ahli metodologi penelitian menyebutkan bahwa terdapat 3 fungsi dari kajian pustaka. 1. Untuk memastikan permasalahan yang lagi diteliti dilakukan oleh peneliti lain. Yang kedua, apakah masalah yang diteliti dikaji secara komprehensif, lengkap, dan hasilnya memuaskan atau tidak. Yang ketiga, mengungkap kekhasan atau perbedaan masalah yang akan diteliti. Berdasarkan uraian ini, penulis berpandangan bahwa kajian pustaka sangat bermanfaat untuk memetakan posisi peneliti yang sedang dilakukan. Sejalan dengan fungsi ini, kajian pustaka bermanfaat untuk pertama, memperdalam pengetahuan ahli masalah yang diteliti sehingga menguasainya. Yang kedua, menegaskan kerangka teoris yang dijadikan landasan atau kerangka berpikir terhadap masalah penelitian. Yang ketiga, mempertajam konsep-konsep yang digunakan sehingga memudahkan perumusan hipotesis. Dan yang terakhir, menghindarkan terjadinya penelitian terhadap masalah yang diteliti. C. Yaitu kriteria pemilihan sumber pustaka. Kriteria pemilihan sumber pustaka mencakup 7 bagian. Yang pertama adalah ketetapan. Ketetapan yaitu isi dari sumber pustaka sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan. Yang kedua yaitu kejelasan. Kejelasan yaitu sumber pustaka harus mudah dipahami atau dimengerti oleh peneliti. Yang ketiga yaitu empiris. Empiris yaitu sumber pustaka itu berdasarkan pada kenyataan, bukan hasil imajinasi si penulis. Yang keempat yaitu terorganisasi. Isi dari sumber pustaka harus terorganisasi dengan baik sehingga memudahkan peneliti untuk mencari informasi. Yang kelima yaitu kemutakhiran. Sumber pustaka berdasarkan perkembangan terbaru dalam bidangnya atau update data. Yang keenam yaitu relevansi. Relevansi yaitu sumber pustaka berhubungan dengan penelitian. Yang ketujuh yaitu meyakinkan. Meyakinkan yaitu sumber pustaka dapat menjadi acuan yang terpercaya bagi peneliti. Bagian D, langkah-langkah menyusun kajian pustaka. Kajian pustaka dalam sebuah penelitian ilmiah berarti menempatkan dan menyimpulkan teori-teori dan konsep-konsep yang nantinya akan memberikan kerangka kerja dalam menjelaskan suatu topik dalam sebuah penelitian. Banyak cara dan model membuat kajian pustaka. Creswell mengemukakan beberapa model sesuai dengan pendekatan penelitian yang dilakukan. Untuk pendekatan kualitatif, model pertama, penelitian menempatkan kajian pustaka pada bagian pendahuluan. Ini dimaksudkan agar kajian pustaka dapat menjelaskan latar belakang secara teoritis masalah-masalah penelitian. Model kedua, menempatkan kajian pustaka pada bab terpisah seperti halnya pada pendekatan kuantitatif. Model ketiga, kajian pustaka ditempatkan pada bagian akhir penelitian bersamaan dengan literatur terkait. Berikut ini adalah sintesis dari langkah-langkah melakukan kajian pustaka menurut Donald Ari dan Creswell sebagai berikut. Yang pertama, mulailah dengan mengidentifikasi kata kunci topik penelitian untuk mencari materi, referensi, dan bahan pustaka yang terkait. Yang kedua, membaca abstrak laporan-laporan hasil penelitian yang relevan bisa didapatkan dari sumber perpustakaan, jurnal, buku, dan proceeding. Yang ketiga, membuat catatan hasil bacaan dengan cara membuat peta literatur atau literatur map, urutan dan keterkaitan topik penelitian dan referensi bibliografi secara lengkap. Yang keempat, membuat ringkasan literatur secara lengkap berdasarkan peta literatur sesuai dengan urutan dan
keterkaitan topik dari setiap variabel penelitian. Yang kelima, membuat kajian pustaka dengan menyusunnya secara tematis berdasarkan teori-teori dan konsep-konsep penting yang berkaitan dengan topik dan variabel penelitian. Yang keenam, pada akhir kajian pustaka, kemukakan pandangan umum tentang topik penelitian yang dilakukan berdasarkan literatur yang ada, dan jelaskan originalitas dan pentingnya topik penelitian yang akan dilakukan dibanding dengan literatur yang sudah ada. Kesimpulan, langkah awal yang sangat menentukan dalam sebuah penelitian, menentukan topik penelitian yang benar-benar mendesak untuk diteliti. Selain itu, akses terhadap partisipan atau sampel, sumber-sumber lain, dan memiliki ketersediaan literatur penting untuk dipertimbangkan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.